Selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi di ibadah impak kita pada minggu pagi ini. Nah, sebelum memulai ibadah kita, adik-adik siapin dulu ya Alkitabnya, kidung cerianya, sama persembahannya ya. Nah, untuk itu kita mau menyanyi untuk mengawali ibadah impak kita. Dan sebelum itu adik-adik berdiri ya. Mari adik-adik kita berdiri. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah impak kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah impak walaupun masih secara online ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati juga Kakak Yuli yang akan membawakan firman Tuhan supaya dapat menyampaikannya dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tetap semangat kan? Oke, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang akan pergi ke kota Yerusalem bersama murid-muridnya. Tapi sebelum Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mencari sesuatu adik-adik. Kira-kira apakah itu? Dan apa yang terjadi adik-adik ketika Tuhan Yesus tiba di Yerusalem? Nah, sebelum kakak bercerita, yuk adik-adik disiapkan Alkitabnya ya. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Dari Matius 21 ayat 1 sampai 11 adik-adik. Karena pembacaannya agak panjang, jadi kakak minta adik-adik stop dulu videonya ya. Lalu adik-adik bisa baca bersama mama dan papa di rumah. Nanti setelah selesai, adik-adik bisa klik lagi videonya untuk mendengarkan cerita kakak hari ini. Silakan adik-adik. Gimana adik-adik? Sudah selesai bacanya? Coba kalau gitu kakak mau tanya nih sama adik-adik. Tadi apa sih yang dicari oleh 2 orang murid Tuhan Yesus? Iya benar, keledai. Wah, yang jawabannya benar, adik-adik hebat ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan mulai bercerita ya. Adik-adik, silakan dengarkan cerita kakak baik-baik ya. Masa Paskah akan tiba adik-adik dan banyak orang berkumpul di Yerusalem. Sebelum ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mencari keledai. Setelah itu, Tuhan Yesus naik ke keledai dan pergi bersama murid-muridnya ke Yerusalem. Di sana orang-orang menaruh pakaian mereka dan ranting-ranting hijau di jalan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan Yesus.
Mereka sangat senang sekali adik-adik menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, melalui peristiwa Tuhan Yesus yang dielulukan di Yerusalem tadi, mau menceritakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus datang sebagai pendamai bagi semua orang. Artinya adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus itu membawa sukacita, membawa kebahagiaan bagi orang lain. Hal ini bisa dilihat dari perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan bagi sesamanya adik-adik. Contohnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang buta, menolong orang yang sedih, yang menderita, dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan bagi orang lain adik-adik. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang di Yerusalem sangat senang sekali menyambutnya. Begitu juga dengan kita adik-adik saat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus bisa membawa damai bagi semua orang melalui keberadaan kita. Yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan sikap-sikap yang baik adik-adik, yang bisa membuat orang lain merasa senang, merasa bahagia, merasa sukacita. Contohnya yang bisa adik-adik lakukan adalah adik-adik bisa menjadi anak yang mau dengar-dengaran sama mama papa ya. Jangan membuat mama papa sedih. Adik-adik juga harus mengasihi orang tua, kakak, adik, saudara, dan teman-teman kalian. Gak boleh berantem ya. Harus menjadi anak-anak yang jujur, jangan suka berbohong. Dan juga selalu berkata dan berbicara dengan baik dan sopan. Jangan teriak-teriak ya adik-adik ya. Selain itu, adik-adik jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab, dan rajin mengikuti IMPA online ya adik-adik. Di sini siapa yang mau jadi anak-anak pembawa damai? Ayo. Wah, banyak ya. Puji Tuhan. Kalau gitu adik-adik ingat ya, bahwa adik-adik harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang membawa damai bagi semua orang. Demikian cerita kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik. Tadi adik-adik sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan adik-adik juga sudah mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Yuli. Nah, pagi hari ini Kak Lora akan mengajak adik-adik untuk berdoa syafaat. Gimana sikap berdoa? Oke, ya, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah yang boleh Tuhan Yesus berikan bagi kami. Di dalam kehidupan kami di pagi hari ini kami bersama-sama dapat mengikuti ibadah IMPA walaupun secara virtual.
Kami tidak dapat bertemu dengan teman-teman kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan rumah anak-anak kami yang sedang mengikuti ibadah IMPA. Di pagi hari ini juga kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu atas berkat dan karunia yang Tuhan Yesus berikan di seminggu yang boleh kami lewati. Kami pun boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Layan. Biarlah firman itu boleh menguatkan kami di dalam menjalankan aktivitas kami, walaupun kami masih kecil, tapi kami yakin percaya Roh Kudus akan menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Walaupun di rumah kami pun bisa menjadi pembawa damai bagi keluarga kami, terutama mama, papa, kakak, semua orang. Dan juga kami dapat menjadi pembawa damai di antara teman-teman kami. Kami juga dapat menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Kami selalu memberikan sukacita. Kami bukan bertumbuh menjadi anak-anak yang nakal, tetapi kami bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Kami bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu membaca firman Tuhan. Terlebih kami bertumbuh dalam anak-anak yang senantiasa berdoa. Mampukan kami Tuhan Yesus, tuntun kami. Ampuni kami apabila kami telah salah melangkah, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami juga tak lupa berdoa untuk mama dan papa dengan segala aktivitas mereka, yang setiap hari mereka harus bekerja. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus senantiasa melindungi ketika mereka bekerja, supaya mereka dapat mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini mereka tidak bisa mengikuti ibadah IMPA karena sakit. Tuhan Yesus tolong mereka, Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan mereka, berkati obat-obatan, berkati apa yang mereka makan, sehingga dari semuanya itu mereka boleh sembuh, dan di minggu yang akan datang mereka boleh mengikuti ibadah secara virtual ini kembali. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, guru-guru kami yang senantiasa mengajar kami secara virtual di rumah karena pandemi ini. Untuk itu kami berdoa supaya mereka pun Tuhan Yesus jaga dan Tuhan Yesus lindungi. Di sebentar lagi kami akan menghadapi tes kenaikan kelas. Tuhan Yesus tolong pimpin kami di kala kami belajar. Beri semangat, beri kekuatan sehingga apa yang kami pelajari dapat kami lakukan itu ketika kami menghadapi soal-soal nanti. Tuhan Yesus juga tolong untuk semua teman-teman kami yang mungkin keterbatasan dalam kota, ataupun gadget, ataupun laptop. Tuhan Yesus bantu mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga kami berdoa untuk pandemi yang sedang melanda bangsa kami. Tuhan Yesus tolong, biarlah pandemi ini cepat berlalu dan kami pun dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini pun kami ingin berdoa untuk persembahan syukur yang kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan ini, walaupun jauh dari apa yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tapi kami yakin ketulusan hati kami untuk memberi akan memberkati persembahan itu sehingga berguna bagi pelayanan IMPA GPIB Gracia. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami bersama anak-anak di pagi hari ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang ingin kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar,
Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan pada orang yang sesat. Mazmur 25 ayat 8 mengatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Angel Luciana, biasa kakak dipanggil Luciana, kakak dari pelayanan sektor 5. Salam kenal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.